Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-share cerita horor lagi nih dari kalian semua. Pasang handset kalian, matikan lampu, dan jangan lihat ke belakang. Karena kisah yang akan kalian dengar malam ini bukanlah cerita fiksi. Ini adalah salah satu kasus kriminal yang paling mengerikan yang pernah mengguncang Indonesia. Tahun 1992, sebuah desa di Probolinggo mendadak berubah menjadi lautan duka. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Farida menghilang tanpa jejak. Awalnya tak ada yang menyangka bahwa orang terakhir yang bersamanya justru merupakan sosok yang selama ini dianggap keluarga sendiri. Mbah Jiwo atau Su Jiwo bukan orang asing bagi keluarga Farida. Ia masih memiliki hubungan kekerabatan yang tinggal sangat dekat dari rumah korban. Karena usianya yang sudah lanjut dan hidup seorang diri, keluarga Farida menganggap kehadiran anak kecil itu menjadi teman sekaligus penghibur baginya. Hampir setiap sore Farida datang berkunjung. Ia bermain, mengobrol, bahkan sering diberi makan ringan. Semua kebiasaan itu membuat Farida merasa aman. Baginya, rumah Mbah Jiwo bukanlah tempat yang harus ditakuti. Justru di sanalah ia merasa diterima. Namun, di balik sikap ramah yang selama ini ditunjukkan, tersimpan kondisi mental yang jauh dari kata normal. Menurut berbagai laporan mengenai kasus ini, Mbah Jiwo mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya mempercayai sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Ia diyakini mengalami delusi dan halusinasi yang membuat kepercayaan bahwa melakukan tindakan tertentu terhadap seorang anak dapat membuat dirinya tetap muda. Kepercayaan itu lahir dari pikirannya sendiri, perlahan mengalahkan logika dan rasa kemanusiaan. Hingga akhirnya pada suatu hari, Farida kembali datang seperti biasanya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa kunjungan sederhana itu akan menjadi yang terakhir dalam hidupnya. Saat malam mulai turun, Farida tak kunjung pulang. Keluarga mulai mencari ke rumah tetangga, mencuri jalan-jalan desa, hingga memanggil nama Farida berulang kali. Tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Sementara di dalam rumah kecil yang hanya berjarak belasan meter dari rumah korban, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ketika polisi akhirnya mengungkapkan fakta di balik hilangnya Farida, bahkan aparat yang sudah terbiasa menangani berbagai kasus mengaku sulit mempercayai apa yang mereka temukan. Korban telah meninggal dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi setelah kematian korban. Yang membuat kasus ini begitu terkenal bukan hanya karena korban masih sangat kecil, melainkan karena sikap pelakunya setelah kejadian tersebut. Alih-alih menunjukkan kepanikan, penyesalan, atau berusaha melarikan diri, Mbah Jiwo justru bersikap sangat tenang. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa selama melakukan perbuatannya, radio tua di rumahnya terus menyala, memutar lagu-lagu dangdut bercampur irama keroncong. Suasana yang seharusnya biasa itu justru berubah menjadi salah satu detail paling menyeramkan dalam sejarah kriminal Indonesia. Bagi orang normal, tindakan tersebut mustahil dilakukan tanpa tekanan batin yang luar biasa. Namun bagi Mbah Jiwo, penyelidikan kemudian mengungkap bahwa ia berada dalam kondisi psikologis yang telah terdistorsi oleh delusi dan halusinasi yang begitu kuat. Kasus ini kemudian menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para ahli psikiatri forensik. Mereka mencoba memahami bagaimana gangguan mental yang berat dapat mengubah cara seseorang memandang realitas hingga mampu melakukan tindakan yang begitu sulit diterima akal sehat. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa sebagian besar orang dengan gangguan mental sama sekali tidak melakukan kekerasan. Kasus seperti ini tergolong sangat langka dan melibatkan kondisi psikologis yang kompleks. Hingga hari ini, nama Farida masih dikenang sebagai simbol kepolosan seorang anak yang menjadi korban dari kepercayaan yang dikhianati. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa terkadang bahaya tidak selalu datang dari orang asing. Justru orang yang paling dipercaya pun dalam keadaan tertentu bisa menyimpan sisi gelap yang tak pernah terlihat. Dan mungkin itulah bagian paling menyeramkan dari seluruh kisah ini. Kalau menurut kalian, apakah kasus ini murni dipengaruhi gangguan kejiwaan atau masih ada faktor lain yang belum pernah terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Thanks for watching, bye-bye.